Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa kita panjatkan pula salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas karunia nikmat sehatnya kita dapat menghadiri perkuliahan daring hari ini. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah Penelitian Linguistik dan Sastra dan teman-teman dari kelas R8C yang hadir kuliahan pagi ini. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Siti Mulyasiami dengan NPM 2018-2150372, Nur Aswin Anissa dengan NPM 2018-2150373, Nur Apriyani dengan NPM 2018-2150374. Kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penelitian linguistik dan sastra dalam kajian diakronik bahasa. Sebelum kita mulai presentasi hari ini, mari kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kali ini materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, linguistik diakronik. Yang kedua, kajian dialektologi. Dan yang ketiga, kajian historis komparatif. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu yang pertama ada pengertian diakronik. Kata diakronis berasal dari bahasa Yunani, dia yang berarti melalui, dan khonas yang berarti waktu atau masa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan linguistik diakronis adalah subdisiplin linguistik yang menyelidiki perkembangan suatu bahasa dari masa ke masa. Studi diakronis bersifat vertikal, misalnya menyelidiki perkembangan bahasa Indonesia yang dimulai sejak adanya prasasti di kedudukan bukit sampai kini. Linguistik diakronis adalah semua yang memiliki ciri evolusi. Diakronis tidak mengubah sistem karena kata yang berubah pun adalah sistem dalam bentuk yang lain dengan sistem sebelumnya. Perubahan kata terjadi di luar kemampuan siapapun. Dalam KBBI, linguistik diakronik yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu atau bersifat historis. Beberapa ahli mengemukakan masing-masing pendapatnya mengenai pengertian linguistik diakronik dalam beberapa buah buku. Yang pertama ada menurut Hare pada tahun 2003 halaman 14. Ia mengemukakan jika linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa atau bahasa-bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut, kalau bahasa tersebut sudah punah, seperti bahasa Latin dan bahasa Sanskerta, atau zaman sekarang bahasa itu masih tetap hidup, seperti bahasa Arab dan bahasa Jawa. Kajian linguistik diakronik ini biasanya bersifat historis dan komparatif. Oleh karena itu dikenal juga adanya linguistik historis komparatif. Tujuan linguistik diakronik ini terutama adalah untuk mengetahui sejarah struktural bahasa itu beserta dengan segala bentuk perubahan dan perkembangannya. Pernyataan seperti kata batu berasal dari kata waktu adalah pernyataan yang bersifat diakronik. Begitu juga dengan pernyataan kata pena dulu berarti bulu angin, sekarang berarti alat tulis bertinta. Hasil kajian diakronik seringkali diperlukan untuk menerangjelaskan deskripsi studi sinkronik. Yang kedua ada menurut Verhaar pada tahun 1984 halaman 6-7. Linguistik diakronik dari Yunani dia melalui khonas waktu atau masa adalah penyelidikan tentang perkembangan suatu bahasa. Yang terakhir ada menurut Pateda halaman 48 pada tahun 1988.
Linguistik diakronik ingin mempersoalkan, menguraikan, atau menyelidiki perkembangan bahasa dari masa ke masa. Linguistik diakronik dapat juga disamakan dengan linguistik historis. Jadi sifatnya adalah vertikal. Dari para ahli di atas, tentang pengertian linguistik diakronik dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian linguistik diakronis adalah subdisiplin linguistik yang mengkaji sejarah atau evolusi bahasa historis seiring berlalunya waktu atau. Selanjutnya ada ciri-ciri linguistik diakronik. Adapun ciri-ciri dari linguistik diakronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, linguistik diakronik menelaah bahasa tanpa ada batasan waktu. Yang kedua, bersifat vertikal, karena melakukan perbandingan bahasa dari masa ke masa. Yang ketiga, bersifat historis dan komparatif. Yang terakhir, perkembangan dan perubahan struktural bahasa dapat diketahui secara jelas. Yang selanjutnya, ada contoh linguistik diakronik. Ada beberapa contoh linguistik diakronik antara lain, yang pertama perkembangan bahasa Melayu pada awal adanya hingga sekarang. Yang kedua, perkembangan bahasa Sanskerta dari awal kemunculan hingga kepunahannya. Dan yang terakhir ada perkembangan bahasa Indonesia dari awal dibentuk hingga sekarang. Selanjutnya ada kajian dialektologi. Pengertian dialektologi. Istilah dialektologi berasal dari kata dialek dan kata logi. Kata dialek berasal dari bahasa Yunani dialektos. Kata dialektos digunakan untuk kata keadaan bahasa di Yunani yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan kecil dalam bahasa yang mereka gunakan. Adapun kata logi berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti ilmu. Gabungan dari kedua kata ini beserta artinya membawa pengertian dialektologi sebagai ilmu yang mempelajari suatu dialek saja dari suatu bahasa dan dapat pula mempelajari dialek-dialek yang ada dalam suatu bahasa. Berdasarkan kelompok pemakaiannya, dialek dapat dibagi atas 3 jenis. Yang pertama ada dialek regional, yaitu variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal atau tempat dalam suatu wilayah bahasa. Yang kedua ada dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh golongan tertentu. Dan yang terakhir ada dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok bahasawan yang hidup pada waktu tertentu. Pendapat yang lazim tentang dialek sebagaimana dikemukakan dengan pemahaman yang dianut dalam rangkaian pembicaraan dialektologi. Menurut pandangan dialektologi, semua dialek dari suatu bahasa mempunyai kedudukannya yang sederajat, statusnya yang sama, tidak ada dialek yang lebih berprestis dan tidak berprestis. Tidak ada juga sebutan bahwa dialek yang digunakan itu kampungan, meskipun penuturnya berasal dari desa. Semua dialek dari sebuah bahasa itu sama. Dialek-dialek tersebut menjadikan fungsinya masing-masing. Dalam kelompok-kelompok masyarakat penuturnya, dialek standar juga merupakan dialek bahasa, sama dengan dialek lainnya. Hanya karena faktor ekstralinguistik, dialek ini dianggap sebagai dialek yang berprestis. Di samping istilah dialek, dikenal pula istilah isolek, idolek, idiolek, dan aksen. Istilah isolek merupakan istilah netral yang dapat digunakan untuk menunjuk pada bahasa, dialek, atau subdialek. Yang dimaksud dengan idiolek adalah ciri khas bahasa seseorang karena setiap orang memiliki ciri khas dalam bertutur. Selanjutnya istilah aksen digunakan untuk menunjuk pada cara penutur mengucapkan bunyi bahasa. Materi selanjutnya ada ruang lingkup dialektologi. Dialektologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari variasi bahasa. Yang dimaksud dengan variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bentuk yang terdapat dalam suatu bahasa. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup semua unsur kebahasaan, yaitu fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, dan semantik. Dalam bidang fonologi, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan bunyi atau lafal, dan dapat pula berupa perbedaan fonem.
Dalam bidang morfologi, perbedaan tersebut dapat berupa afiks atau prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks, pronominal atau kata penunjuk. Dalam bidang sintaksis, perbedaan itu berupa struktur kalimat atau struktur frasa. Dan dalam bidang semantik, perbedaan itu berupa makna, tetapi makna tersebut masih berhubungan atau masih mempunyai pertalian makna yang digunakan pada titik pengamatan tertentu dengan makna yang digunakan pada titik pengamatan yang lainnya masih berhubungan. Di sini ada contoh variasi bahasa pada bahasa Betawi. Variasi bahasa di sini terbagi menjadi dua, bahasa Betawi kota dan bahasa Betawi pinggiran. Pada kata muka, bahasa Betawi kotanya muke, bahasa Betawi pinggirannya muka. Kata dua, bahasa Betawi kotanya due, bahasa Betawi pinggirannya dua. Kata iya, bahasa Betawi kotanya iye, bahasa Betawi pinggirannya iya. Kata dia, bahasa Betawi kotanya die, dan bahasa Betawi pinggirannya dia. Kata saya, bahasa Betawi kotanya saye, dan bahasa Betawi pinggirannya gue. Kata kita, bahasa Betawi kotanya kite, bahasa Betawi pinggirannya kita. Dan yang terakhir ada kata tiga, bahasa Betawi kotanya tige, dan bahasa Betawi pinggirannya tiga. Selanjutnya ada pembeda dialek. Pembeda dialek ini terdiri dari 5 macam perbedaan, yaitu yang pertama ada perbedaan fonetik. Perbedaan ini berada di bidang fonologi dan biasanya pemakai dialek atau bahasa yang bersangkutan tidak menyadari adanya perbedaan tersebut. Yang kedua ada perbedaan semantik. Dengan terciptanya kata-kata baru berdasarkan perubahan fonologi dan geseran bentuk. Yang ketiga ada perbedaan onomasiologis. Menunjukkan nama yang berbeda berdasarkan satu konsep yang diberikan di beberapa tempat yang berbeda. Yang keempat ada perbedaan semiasiologis. Pemberian nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda. Dan yang terakhir ada perbedaan morfologis atau terciptanya inovasi bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ragam-ragam dialek. Secara umum, dialek dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu dialek 1, dialek 2, dan terakhir dialek sosial. Pada dialek 1, menurut Warnan tahun 1973 halaman 101, dialek 1 merupakan dialek yang berbeda-beda karena keadaan alam sekitar tempat dialek tersebut dipergunakan sepanjang perkembangannya. Dialek ini dihasilkan karena adanya 2 faktor yang saling melengkapi, yaitu faktor waktu dan faktor tempat. Lalu dialek 2 menurut Warnan pada buku juga tahun 1973 halaman 102, dialek 2 adalah bahasa yang dipergunakan di luar daerah pemakaiannya. Dialek ini sering juga disebut dengan dialek regional atau enclave. Yang terakhir, dialek sosial. Menurut Krida Laksana pada tahun 1970, dialek sosial adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang dengan demikian membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga pada ragam dialek sosial ini diperlihatkan ciri-ciri yang sangat khusus atau yang bisa kita kenal dengan nama argot atau slang. Selanjutnya C. Kajian historis komparatif. 1. Pengertian linguistik historis komparatif. Menurut Keraf, pada tahun 1990 halaman 22, linguistik historis komparatif atau historical comparative linguistic atau dikenal lagi dengan linguistik bandingan historis adalah ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu tertentu serta mengkaji perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tertentu. Prinsip dasar yang harus dipegang dalam linguistik historis komparatif ini adalah 2 bahasa atau lebih dapat dikatakan kerabat apabila bahasa-bahasa tersebut berasal dari satu bahasa yang dipakai pada masa lampau.
Selama pemakaiannya, semua bahasa mengalami perubahan dan bahasa bisa terpecah menjadi 2 atau lebih bahasa turunan. Adanya hubungan kekerabatan antar dua bahasa ini atau lebih ditentukan oleh adanya kesamaan bentuk dan makna. Bentuk-bentuk kata yang sama antara berbagai bahasa dengan makna yang sama diperkuat lagi dengan kesamaan-kesamaan unsur-unsur tata bahasa, sehingga dapat dijadikan dasar penentuan bahwa bahasa-bahasa tersebut berkerabat yang diturunkan dari satu bahasa proto yang sama. Aspek bahasa yang tepat dijadikan objek perbandingan adalah bentuk dan makna. Kesamaan-kesamaan bentuk dan makna inilah yang akan lebih meyakinkan, karena bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan kesamaan semantik. Kesamaan bentuk dan makna tersebut sebagai pantulan dari sejarah warisan yang sama. Bahasa-bahasa kerabat yang berasal dari bahasa proto yang sama selalu akan memperlihatkan kesamaan sistem bunyi atau fonetik dan susunan bunyi atau fonologis. Asumsi mengenai kata kerabat ini berasal dari sebuah bahasa proto yang didasarkan pada beberapa kenyataan. Ada 3 kenyataan di dalamnya. Yang pertama, ada sebuah kosakata dari kelompok bahasa tertentu secara relatif memperlihatkan kesamaan yang besar apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya. Lalu kenyataan yang kedua, perubahan fonetis dalam sejarah bahasa-bahasa tertentu memperlihatkan pula sifat yang terstruktur. Nah, keteraturan inilah yang dinamakan oleh Grimm hukum bunyi. Lalu, kenyataan terakhir atau kenyataan ketiga, semakin dalam kita menelusuri sejarah bahasa-bahasa kerabat, akan semakin banyak kesamaan antara pokok-pokok yang dibandingkan di dalamnya. Selanjutnya 2. Tujuan linguistik bandingan historis. Seperti halnya ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, linguistik bandingan historis juga mempunyai suatu tujuan. Dengan memperlihatkan luas ruang lingkupnya, linguistik bandingan historis dapat dikemukakan tujuan dan kepentingannya sebagai berikut. Ada 4 tujuan dari linguistik bandingan historis. Yang pertama itu ada mempersoalkan bahasa-bahasa yang serumpun dengan mengadakan perbandingan mengenai unsur-unsur yang menunjukkan kekerabatannya. Bidang-bidang yang digunakan untuk memperbandingkan ialah fonologi dan morfologi. Lalu yang kedua ada mengadakan rekonstruksi bahasa-bahasa yang ada pada sekarang kepada bahasa purba, atau berusaha menemukan sebuah bahasa proto yang menurunkan bahasa-bahasa modern. Yang ketiga itu ada mengadakan pengelompokan atau yang disebut subgrouping kepada bahasa-bahasa yang termasuk ke dalam suatu rumpun bahasa. Lalu, yang terakhir atau yang keempat adalah menemukan pusat-pusat penyebaran bahasa proto dari bahasa kerabat serta menentukan gerak migrasi yang pernah terjadi pada masa lampau. Tiga, sejarah linguistik bandingan historis. Sejarah linguistik bandingan historis terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama terjadi pada tahun 1830 sampai 1860, yang diantaranya terdapat pada tahun 1816, Franz Bopp merupakan tokoh peletak dasar-dasar ilmu perbandingan bahasa. Ia membandingkan akhiran-akhiran kata kerja dalam bahasa Sanskerta, Yunani, Latin, Persia, dan Jerman. Pada tahun 1818, Rasmus Christian menerbitkan buku tentang asal-usul bahasa Islandia. Ia membandingkan bahasa Jerman, terkhususnya Jerman Utara, dengan bahasa Baltik, Slavia, dan Celtic, serta dimasukkannya pula bahasa Baskia dan Finno-Ugris. Penemuan terpentingnya adalah pertukaran bunyi antara bahasa Jerman dan bahasa Latin Yunani. Pada tahun 1819, Jacob Grimm menerbitkan buku Deutsche Grammatik
Ia menyempurnakan hubungan-hubungan bunyi tersebut. Lalu pada tahun 1808, Friedrich von Schlegel berhasil menetapkan bahasa Sanskerta, Yunani, Latin, Persia, dan Jerman menjadi bahasa fleksi. Vipot dalam periode ini mengadakan penyelidikan etimologis kata-kata dengan metode yang lebih baik. Yang terakhir pada periode pertama ini ada Wilhelm von Humboldt mengemukakan klasifikasi bahasa di dunia menjadi bahasa isolatif, flektif, aglutinatif, dan inkorporatif. Lalu pada periode kedua, pada tahun 1861 sampai 1880 ada August Schleicher dalam bukunya Compendium der Vergleichenden Grammatik mengemukakan pengertian baru Ursprache atau Proto-Language, yaitu bahasa tua yang menurunkan bahasa kerabat. Lalu ada Curtius berhasil menerapkan metode perbandingan untuk filologi klasik, khususnya bahasa Yunani. Lalu pada tahun 1861-nya, Max Muller berhasil memperluas horizon pengetahuan ilmu bahasa lewat bukunya Lectures in the Science of Language. Ia memperkenalkan analisis dan sintesis untuk bahasa isolatif dan fleksi, sedangkan Dewey menambahkan polisintesis untuk bahasa inkorporatif. Selanjutnya, periode ketiga dimulai dari tahun 1880 sampai akhir abad ke-19. Ada K. Brookman, Ostov, Leskin yang merupakan kelompok tata bahasa dengan nama Junggrammatica yang muncul setelah tahun 1880. Mereka dengan kaidah bunyi Jacob Grimm. Aliran ini bergerak di Leipzig. Salah satu muridnya adalah Leonard Bloomfield yang menjadi linguis Amerika. Lalu ada J. Smith mencetuskan sebuah teori baru yang disebut Wellen Theory dan kemudian melahirkan hukum Werner. Pada tahun 1880, Hermann Paul menerbitkan buku Prinzipien der Sprachgesetze. Lalu Hastinthal mencoba membagi bahasa dengan landasan psikologi. Yang terakhir, pada tahun 1876 sampai 1888, F.F. Muller menerbitkan bukunya Sprachwissenschaft. Periode terakhir atau periode keempat yaitu dimulai dari awal abad ke-20, di mana fonetik berkembang sebagai suatu studi ilmiah. Lalu muncul cabang linguistik baru yaitu psikolinguistik dan sosiolinguistik. Dan terakhir muncul aliran Praha sebagai reaksi terhadap studi bahasa yang terlalu halus sampai bahasa individual atau idiolek. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis ini ada 4. Yang pertama, klasifikasi genetis disebut juga sebagai klasifikasi genealogis yang dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa itu sendiri. Yang kedua, klasifikasi genetis dilakukan berdasarkan kriteria bunyi dan arti, yaitu atas kesamaan bentuk atau bunyi dan makna yang dikandungnya. Yang ketiga, sehingga klasifikasi genetis merupakan hasil dari linguistik historis komparatif. Yang keempat, klasifikasi genetis juga menunjukkan bahwa perkembangan bahasa-bahasa di dunia bersifat divergensif, namun bisa saja di masa mendatang akan berubah menjadi konvergensif. Selanjutnya, beberapa klasifikasi bahasa di dunia yang dikembangkan oleh linguistik historis komparatif. Yang pertama, ada rumpun Indo-Eropa, bahasanya yaitu Jerman, Indo-Iran, Armenia, Baltik, Slavia, Roman, Keltik, Gaulis. Yang kedua, ada rumpun Semito-Hamit. Bahasanya yaitu bahasa Semit, yaitu ada bahasa Arab, Etiopik, Ibrani. Yang kedua, bahasa Hamit yaitu Koptis, Berber, Kushit, dan Chad. Yang ketiga ada rumpun Cairi, bahasanya yaitu bahasa Bantu, ada Luganda, Swahili, Kafir, Subia, Zulu, Tebele. Kalau bahasa Khoisan yaitu Busman, Hottentot. Yang keempat ada rumpun Dravida, yaitu bahasa Tamil, Kanari,
Malayalam, Brahmi. Yang kelima, rumpun Austronesia. Terdiri dari bahasa Indonesia, Melanesia, Polinesia. Selanjutnya ada ciri-ciri klasifikasi genetis. Di sini ciri-ciri klasifikasi genetis terbagi menjadi 3. Ada non-arbitrer, exhaustif, dan unik. Yang pertama ada non-arbitrer. Non-arbitrer adalah keturunan bahasa-bahasa yang dianggap diturunkan dari bahasa-bahasa yang lebih tua, dan bahasa-bahasa yang lebih tua selanjutnya akan diturunkan lagi dari bahasa-bahasa yang lebih tua sebelumnya. Yang kedua ada exhaustif atau tuntas. Atau tuntas yaitu semua bahasa memiliki kelompok rumpun bahasa. Tidak ada bahasa yang tidak dimasukkan dalam kelompok-kelompok tersebut, sehingga tidak ada yang tersisa. Yang ketiga ada unik. Unik yaitu tiap bahasa menjelaskan kedudukannya pada kelompok mana, hanya dapat memiliki keanggotaan tertentu dan tidak mungkin masuk menjadi anggota rumpun bahasa yang berlainan. Contoh bahasa proto. Penggolongan bahasa cabang Melayu Polinesia. Menurut Wok dan Ross tahun 2002 menyederhanakan klasifikasi bahasa cabang Melayu Polinesia terdiri beberapa sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Kalimantan Filipina atau bahasa Malayo Polinesia Barat Luar, Hesperonia Luar. Terdiri dari banyak bahasa seperti Dayak, Ngaju, Gorontalo, bahasa Bajau, bahasa-bahasa Minahasa, Tagalog, Cebuano, Hiligayim, Ilocano, Kamampangan, Malagasy, Tausung. Yang kedua, bahasa Malayo Polinesia Inti, kemungkinan menyebar dari Pulau Sulawesi. Yang ketiga, bahasa Sunda Sulawesi atau bahasa Malayo Polinesia Barat Dalam, atau bisa disebut Hesperonia Dalam. Contohnya Indonesia Barat, Bugis, Aceh, Cham, atau bisa disebut Vietnam dan Kamboja. Yang keempat, bahasa Malayo Polinesia Tengah Timur. Yang kelima, ada bahasa Malayo Polinesia Tengah atau bahasa Banda Nesia yang disebut sekitar Laut Banda, yaitu bahasa-bahasa di Pulau Timur, Sumba, Flores, dan Juku. Salah satu cabang terbesar adalah cabang Sundik yang menurunkan bahasa Austronesia dengan jumlah penutur terbesar, yaitu Jawa, Melayu atau Dana Bahasa Indonesia, Sunda, Madura, Aceh, Batak, dan Bali. Kekerabatan dengan rumpun bahasa lain. Yang pertama, hubungan genealogis antara rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang lainnya di Asia Tenggara disebut dengan filum bahasa Austrik. Yang kedua, secara skematis, rumpun bahasa Austrik secara hipotesis yaitu Austronesia, Tai-Kadai, Hmong-Mien, Austro-Asiatik. Yang ketiga, beberapa hipotesis filum Austrik mengajukan akan perubahan dari akar kata dwisuku kata. Bahasa Austronesia menyimpan kedua suku kata, yaitu Austro dan Asiatik, menyimpan suku kata pertama, dan bahasa Tai-Kadai menyimpan suku kata kedua, seperti contoh Austronesia Purba, mata-mata, Austroasiatik Purba, mata, Tai-Kadai Purba, tamata. Yang keempat, satu-satunya proposal dari yang mematuhi metode perbandingan adalah hipotesis Austro-Tai yang menghubungkan rumpun bahasa Austronesia dengan rumpun bahasa Tai-Kadai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan selama presentasi. Kegiatan diskusi akan dilanjutkan
ke grup mata kuliah penelitian linguistik dan sastra. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.